Salam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Kami dari kelompok 4 pada modul 3.1.A.5.1 pada pengambilan keputusan akan mengangkat tentang sebuah kasus dilema etika. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7, saya bernama Sonta Dewi Mayanti, dan partner saya Ibu Eli Rositawati dan Bapak Wawan Sahidin mengangkat sebuah kasus yang dialami oleh salah seorang guru yang bernama Pak Wawan. Pak Wawan adalah seorang guru kelas 6 SD. Sejak masa pandemi, pembelajaran daring berbasis Android selalu menjadi kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, setiap siswanya selalu membawa gawai Android ke sekolah. Dalam menghantarkan generasi pada abad yang sangat modern, kecanggihan teknologi gawai ini tidak hanya sekedar menjadi fasilitas sebagai penghubung komunikasi antara dua arah atau lebih, akan tetapi banyak fungsi dan kecanggihan yang disuguhkan oleh teknologi gawai ini. Di antaranya, siswa dapat berselancar ke dunia internet, siswa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, email, Gmail, Twitter, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kecanggihan teknologi gawai ini dapat membantu siswa untuk mencari data atau keterangan yang berkaitan dengan konten-konten atau isi-isi pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah, sehingga hasilnya kemampuan belajar siswa menjadi jauh lebih baik. Namun, di sisi lain, sebagian besar orang tua siswa datang dan mengeluhkan tentang penggunaan gawai tersebut, mengingat dampak negatif yang diakibatkannya sangat besar, yaitu perilaku siswa yang menyimpang. Beberapa kasus yang ditemukan oleh orang tua siswa diantaranya adalah emosional siswa tidak terkontrol, gampang mengamuk, acuh tidak acuh, dan egois. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka orang tua siswa berharap untuk memberikan larangan penggunaan gawai tersebut pada siswa-siswi kelas 6 SD. Karena orang tua menganggap bahwa belum sepantasnya untuk diberikan keleluasaan dalam menggunakan gawai tersebut walaupun untuk pembelajaran sekalipun. Pada paradigma studi kasus yang dialami oleh Pak Wawan, terdapat 3 paradigma dilema etika. Pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Dan yang ketiga, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Pada individu lawan kelompok, siswa yang sangat terbantu dengan adanya gawai menghadapi kepentingan sebagian besar orang tua siswa. Pada rasa keadilan lawan rasa kasihan, perlakuan Pak Wawan dianggap adil karena mementingkan aspek pendidikan akademik yang sesuai dengan kode zaman dibanding melarang siswa untuk menggunakan gawainya. Dan dilema etika yang ketiga adalah jangka pendek lawan jangka panjang, di mana mendudukkan siswa sebagai pemimpin pembelajaran demi masa depannya dibandingkan dengan melarang siswa dalam menggunakan gawai. Adapun prinsip pengambilan keputusan, ada 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Untuk tahapan pengujian ketepatan pengambilan keputusan, pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu nilai kebermanfaatan melawan nilai kemudaratan. Dari sisi kebermanfaatan, penggunaan gawai dapat menjadi alternatif pembelajaran berbasis IT yang memang dibutuhkan siswa di abad 21 sebagai fasilitas pendukung pembelajaran, mempermudah akses informasi edukatif, dan lain-lain. Di sisi lain, gawai juga mempunyai nilai kemudaratan yang dikhawatirkan, yaitu secara psikologis, di mana akses fitur berupa game online, media sosial, dan konten-konten negatif yang mudah terakses tampak berimplikasi langsung pada perkembangan karakter, moral, dan akhlak peserta didik. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Yang terlibat dalam dilema ini adalah guru, orang tua, dan peserta didik. Adapun fakta-fakta yang relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini antara lain kecemasan orang tua yang perlu dicarikan solusinya terkait akan dampak negatif penggunaan gawai dalam pembelajaran dan penggunaan gawai yang memang diperlukan sebagai alternatif dan fasilitas pendukung pembelajaran berbasis IT. Pengujian benar atau salah. Ada 5 pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal, uji regulasi, uji intuisi,
uji publikasi, dan uji panutan. Pada uji legal, keputusan yang diambil tidak terkait pelanggaran hukum. Pada uji regulasi, keputusan yang diambil sesuai profesionalitas guru. Pada uji intuisi, keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebermanfaatan dari penggunaan gawai dengan melalui hasil musyawarah dan izin dari orang tua. Uji publikasi, penggunaan gawai dalam pembelajaran sudah menjadi hal yang umum, tidak diperlukan uji publikasi. Pada uji panutan, sebagian besar sekolah yang maju menggunakan gawai sebagai media pendukung pembelajaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah disepakati oleh orang tua dan sekolah tentunya. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini memuat 3 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang disepakati dalam penyelesaian dilema ini adalah berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan ini sudah didiskusikan dengan orang tua, rekan sejawat dan kepala sekolah serta berdasarkan keputusan dan kebutuhan para peserta didik. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah tetap membolehkan peserta didik menggunakan gawai dalam pembelajaran di sekolah, namun sifatnya temporer dan kondisional. Maksudnya adalah dalam waktu-waktu tertentu saja saat dibutuhkan, siswa bisa menggunakan gawai mereka dengan baik, dan hanya untuk kelas atas dengan pengawasan dan kontrol dari guru maupun orang tua. Lihat kembali keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai kebermanfaatan dan mufakat karena berdasarkan kebutuhan pembelajaran di abad 21 dan hasil musyawarah bersama antar guru dan orang tua tentunya. Diharapkan dalam penggunaan gawai di era abad 21 ini, siswa-siswi semakin lebih aktif dan lebih efektif, lebih bijak dalam menggunakan gawai mereka sehari-hari. Dan tentu saja diperlukan pengawasan orang tua dan guru dalam penggunaan gawai murid-murid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.